Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman, kita akan melanjutkan kembali eh, pembahasan kita kitab Fathul Qorib. Kita sampai pada pembahasan hal-hal yang membatalkan wudhu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawaqidil wudhu al-musammati aidun bi asbabil hadas. Pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu yang juga disebut dengan sebab-sebab hadas. Waladzi yunqidu ayyubtil wudhu sittatu asya'a. Hal-hal yang bisa membatalkan wudhu itu ada 6 dalam Fathul Qorib ini. Itu ada 6 hal. Ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini ayyul qubul wa dubur min mutawaddiin hayyin wadhihin muqtadan kana al-khariju kabaulin aw ghaidin dan seterusnya. Hal-hal yang bisa membatalkan wudhu, artinya kalau kita mengalami salah satu dari hal-hal ini maka wudhu kita menjadi batal atau rusak. Pertama adalah sesuatu yang keluar dari dua jalur, dari salah satu dari dua jalur, atau bahasa lain ulama mengatakan yang membatalkan wudhu itu keluarnya, bukan bendanya, jadi keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalur. Artinya jalur itu maksudnya kubul dan tubur itu loh, dari kubul dan tubur. Keluarnya sesuatu dari salah satu kubul dan tubur. Itu ketentuannya pertama, kalau memang itu berasal dari min mutawadiin, orang yang punya wudhu. Kita bisa menggambarkan kan orang yang bisa batal itu orang yang memang punya wudhu. Orang yang tidak punya wudhu kan ya dia kan nggak punya wudhu, gimana bisa batal. Jadi pertama harus orang yang punya wudhu. Kemudian hayyin, orang yang punya wudhu itu hidup ya. Masih hidup artinya tidak mati. Misalnya kalau misalnya mayit itu sudah dimandikan dan kan sunnah diwudukan. Kalau dia tersentuh oleh lawan jenis yang bukan mahram, maka nanti si mayit ini tidak batal. Yang batal itu orang yang menyentuhnya, orang yang masih hidup. Tapi kalau mayitnya tidak batal. Jadi yang batal itu hayyin, orang yang wudhu dan dia masih hidup. Kemudian wadhihin, orang yang jelas laki-laki dan perempuannya, orang yang jelas laki-laki dan perempuannya. Kalau tidak jelas maka tidak batal. Tidak jelas itu dalam fikih disebutkan dengan istilah khunsa muskil. Jadi khunsa itu ada yang jelas, khunsa itu orang yang tidak jelas laki-laki dan perempuannya, tapi demikian itu ada dua, ada yang jelas, ada yang muskil. Yang jelas itu misalnya orang memiliki dua alat kelamin atau tidak memiliki alat kelamin, tapi dia itu ada kecenderungan, misalnya ada kecenderungan lebih tertarik kepada perempuan misalnya, maka orang seperti ini niku dia dihukumi laki-laki. Ini berarti khunsa yang jelas. Tapi ada khunsa yang muskil. Khunsa yang muskil itu orang yang memiliki dua alat kelamin atau orang yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali dan dia tidak jelas laki-laki dan perempuannya, sama-sama mungkin tidak tertarik kepada laki-laki dan perempuan. Nah, khunsa seperti ini namanya khunsa muskil. Nah, dalam khunsa muskil ini dia tidak, nanti ketentuannya di belakang ada. Yang jelas demikian yang bisa membatalkan wudhu dari keluarnya sesuatu dari kubul dan tubur itu pertama dari orang yang memiliki wudhu, kemudian hidup, kemudian jelas alat kelaminnya, termasuk khunsa yang dihukumi laki-laki atau perempuan tadi. Kalau dia lebih tertarik pada siapa itu dihukumi sesuai ketertarikannya itu dan lain sebagainya. Kemudian baik itu yang keluar muqtadan kana al-khariju kabaulin wa wa'idin au nadiron kadamin wa hasan.
baik itu yang keluar itu yang biasa keluar seperti kencing atau BAB, atau yang keluar itu yang jarang keluar, misalnya darah atau kerikil. Meskipun yang keluar itu benda-benda yang jarang keluar, maka tetap membatalkan wudhu. Baik itu yang keluar najisan kahadil amsilah au tahirun kadudin. Baik yang keluar itu benda-benda yang najis, seperti contoh-contoh yang telah disebutkan. Contoh-contoh yang disebutkan itu kencing, BAB, darah, itu kan najis semua. Atau yang keluar itu suci, seperti kadudin. Dudin itu set cara basa Jawa ini mungkin kermi. Kermi itu suci, tapi dia bisa membatalkan wudhu. Meskipun itu yang keluar yang biasa keluar atau jarang keluar, meskipun itu najis atau benda yang suci, tapi tetap membatalkan wudhu. Kecuali yang tidak membatalkan wudhu, illal maniyal kharid bihtilamin min mutawaddiin mumakninin mak'adahu minal ardi falayun gitu. Kecuali yang tidak membatalkan wudhu itu adalah yang keluar itu adalah mani yang keluar sebab karena mimpinya itu dari orang yang punya wudhu yang menetapkan atau menempelkan pantatnya pada bumi atau tempat duduknya. Jadi orang yang tidak membatalkan wudhu itu mani yang keluar dari sebab mimpi dari seseorang yang memiliki wudhu yang menempelkan pantatnya pada tempat duduknya, maka seperti itu tidak membatalkan wudhu itu. Jadi yang keluar tidak membatalkan wudhu ya hanya itu. Kemudian wal muskil innama yantaqidu wudu'uhu bil khariji min farjaihi jami'an. Seperti yang telah disinggung tadi bahwa khunsa muskil, orang yang tidak jelas laki-laki dan perempuannya, orang yang memiliki dua alat kelamin atau tidak memiliki sama sekali, dan dia tidak ada kecenderungan kepada laki-laki atau perempuan, tidak jelas, yang jelas muskil, dia wudhunya hanya bisa batal sebab ada sesuatu yang keluar dari kedua alat kelaminnya semua. Dari kedua alat kelaminnya semua, kalau keluar, misalnya kencing dari dua alat kelaminnya, baru dia bisa batal. Kalau hanya dari salah satunya tok, maka dia belum batal. Orang yang khunsa muskil itu, orang yang muskil. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.